Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah video lanjutan dari bab gaya dan hukum Newton. Nah, dari video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu gaya, kemudian resultan gaya, dan bagaimana cara menghitung resultan gaya jika gaya tersebut searah dan berlawanan arah maupun tegak lurus terhadap benda. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton itu ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, bagaimana bunyinya hukum Newton 1? Nah, hukum Newton 1 berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan jika benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, kita kasih contoh di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mengalami ketika kalian sedang naik mobil dengan kecepatan tertentu, kemudian mobil tersebut tiba-tiba direm. Nah, apa yang terjadi pada diri kalian? Tentunya kalian akan terjatuh ke depan. Nah, itu menandakan bahwa kalian akan tetap mempertahankan kedudukan kalian. Nah, kebalikannya, jika mobil tersebut sedang diam, kemudian tiba-tiba sopir menginjak gas, nah kalian akan terjatuh ke belakang. Itu artinya kalian tetap mempertahankan kedudukan kalian. Nah, itu contoh dari hukum Newton 1. Nah, kemudian ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, di mana percepatan tersebut berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Nah, artinya bagaimana? Kita contohkan. Ketika kalian mengayuh sepeda seorang diri, kalian mengayuh sepeda di jalanan datar, apakah akan terasa ringan? Nah, coba kalian bandingkan dengan jika kalian mengayuh sepeda dengan berboncengan 2 orang. Nah, apakah masih akan terasa ringan seperti ketika kalian tidak berboncengan? Nah, itu contoh dari hukum Newton 2. Artinya, semakin berat suatu benda, maka percepatannya semakin lambat. Gaya yang dihasilkannya pun harus besar. Nah, kebalikannya, semakin kecil massa benda, maka percepatannya akan semakin cepat dan gaya yang dikeluarkan pun akan semakin sedikit. Nah, kemudian ada hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 berbunyi ketika ada benda pertama atau F aksi yang mengerjakan gaya pada benda kedua atau kita sebut F reaksi, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kalian mengikuti lomba tarik tambang. Nah, ketika tim A menarik, otomatis tim B pun ikut menarik. Nah, gaya yang dihasilkan dari kedua tim itu akan sama besar. Itu artinya jika ada aksi, maka ada reaksi. Maka hukum Newton 3 itu dikenal dengan hukum aksi reaksi. Nah, teman-teman, itu video singkat tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Simak video berikutnya untuk bagaimana cara mengerjakan soal dari hukum-hukum Newton tersebut. Terima kasih.